warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat bertatap muka kembali secara online. Karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung, yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah dahulu. Karena hal itu semoga tidak menurunkan semangat belajar kita semua di tengah pandemi ini. Yang kedua, bagaimana kabar anak-anak ibu semua di rumah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Kemudian yang ketiga, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan lingkungan, menjaga kebersihan, dan juga mempersiapkan alat tulis masing-masing. Selanjutnya yang keempat, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu harap anak-anak semua dapat mengisi daftar hadir secara online dengan memberikan komentar di bawah video ini. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu? Betul. Yang minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna dan pengenalan 99 nama Allah. Jadi untuk minggu kali ini kita akan belajar mengenai asma Allah, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Nah, bagaimana penerapan nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini? Jadi pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Karim. Al-Karim itu yang berarti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Nah, Ibu akan membacakan sedikit ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memberdayakanmu sehingga kamu durhaka terhadap Tuhanmu? Nah, lalu bagaimana sih penerapan perilaku mulia sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Al-Karim ini dapat kita terapkan untuk agar kita bersifat dermawan, kemudian maha pemurah. Dalam kaitannya ini, maha pemurah yaitu maha pemurah untuk memberikan maaf terhadap sesama, memberikan sesuatu hal ketika kita sedang merasa lebih dalam hal rizki tentunya. Nah, jadi jika ditarik dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, terlebih kondisi pandemi saat ini, kita itu bisa berbagi masker, kemudian kita juga bisa berdonasi, kemudian kita juga bisa berbagi rizki kepada sesama. Karena memang kondisi saat ini banyak karyawan-karyawan yang terkena PHK, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya. Jadi contohnya ketika kita memiliki masker yang lebih, kita bisa membagikan ke yang lebih membutuhkan. Kemudian kita juga bisa berdonasi melalui online, bisa dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti kitabisa.com, itu juga bisa.
Nah, untuk berbagi rezeki kepada yang membutuhkan bisa secara langsung, kita terjun secara langsung untuk kepada yang membutuhkan seperti tukang beca, tukang bajai, kemudian orang-orang yang kerja itu sehari. Oke, untuk selanjutnya yaitu al-mu'min, yang artinya pembenaran, ketenangan, serta keamanan. Nah, di sini berarti adalah Allah yang maha memberikan rasa aman kepada makhluknya. Jadi, apa sih yang dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari, terlebih di tengah pandemi ini? Yaitu kita itu tidak membuat kegaduhan, tidak membuat keonaran, tidak memberikan informasi-informasi yang menakut-nakuti orang-orang. Jadi orang-orang akan merasa aman di tengah pandemi ini maupun di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu al-wakil, yang maha memelihara. Di sini yang dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari adalah untuk tetap memelihara kesehatan, memelihara lingkungan sekitar, memelihara kebaikan kita. Jadi tidak hanya di pandemi, jadi tidak hanya pada masa pandemi ini saja kita memelihara itu semua. Untuk kehidupan sehari-hari pun kita itu harus tetap memelihara kesehatan, lingkungan, cuci tangan, rajin-rajin mandi, rajin-rajin memakai sabun. Oke, yang keempat yaitu al-matin, yang berarti yang maha kokoh. Yang maha kokoh di sini berarti istiqomah, istiqomah dalam hal beribadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebersihan, istiqomah dalam menjaga kesehatan. Nah, yang kelima yaitu al-jami. Nah, yang kelima yaitu al-jami, yang maha mengumpulkan. Di sini yang dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari yaitu mempersatukan orang-orang yang berselisih. Kemudian kita rajin berkumpul dalam majelis taklim, salat berjamaah, rajin-rajin berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, jika ditarik pada masa pandemi ini, kita itu bisa bersatu dalam melawan COVID-19 dengan satu tekad, satu semangat, satu wadah untuk membasmi COVID dengan menaati protokol kesehatan dan juga anjuran dari pemerintah. Yang keenam yaitu al-adl, yang maha adil. Nah, untuk al-adl ini atau yang maha adil, nah yang harus dipahami adalah adil itu tidak harus sama, namun adil itu harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan ketika kita memberikan makan anak laki-laki dengan anak perempuan itu haruslah berbeda. Karena apa? Karena porsi anak laki-laki itu tentunya harus lebih banyak. Nah, untuk anak perempuan itu sedang-sedang saja. Kemudian untuk bersih-bersih misalnya, kalau anak laki-laki itu bisa angkat meja kursi, kemudian anak perempuan itu bisa menyapu, seperti itu. Yang terakhir yaitu al-akhir, yang berarti yang maha akhir. Jadi percayalah, semua yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Ada awal, pasti ada akhir. Dengan adanya pandemi ini, yakinlah bahwa pandemi ini juga akan berakhir. Nah, yang dapat kita lakukan untuk
kehidupan sehari-hari, terlebih di dalam kondisi pandemi saat ini, yaitu kita senantiasa beribadah, senantiasa berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal kita menuju di hari akhir, di hari kekekalan di akhirat. Nah, oke. Jadi kesimpulannya yaitu tadi kita sudah mempelajari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan juga Al-Ahim. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu mau anak-anak untuk mengamati lingkungan sekitar, apa saja sudah dilakukan oleh masyarakat tentang pengamalan asma Allah ini dalam kehidupan sehari-hari, dan juga apa saja yang bisa kalian lakukan selain dari yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin cukup itu untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala